lainnya. Jadi kenapa? Karena dia melekat pada si mahasiswa itu, ya. Nah, ini saya jadi bisa ngelihat yang ini sekarang. Baik, ya. Jadi dia melekat pada Undang-Undang 12, ya. Yang kedua adalah Undang-Undang 40. Pertanyaannya adalah, memang kalau dibunyi pasalnya itu adalah seperti yang tergambar tadi di slide saya yang pertama, kedua yang nggak muncul tadi. Tapi mari kita letakkan pada konsideran tentang fungsi yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa. Dia mencari, mendokumentasikan, menyimpan informasi, menyampaikan fakta, maka dia memiliki fungsi yang sama. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah terkait dengan Undang-Undang Dasar. Jadi di sini menurut saya yang memiliki tanggung jawab terhadap baik, buruk, apalagi cuma dua ya, baik dan buruk aja ya, berkembang dan tidak berkembangnya pers mahasiswa, itu bukan hanya tanggung jawab perguruan tinggi, bukan hanya tanggung jawab Dewan Pers, tapi juga tanggung jawab media, jurnalis, dan pengawas masyarakat gitu. Jadi triangle ini menurut saya penting untuk menjadi bagian yang kita letakkan bagaimana nanti kita turunkan dalam norma. Jadi di landasan filosofisnya menurut saya kita bisa mengambil dari tiga ini. Jadi pemerintah dalam hal ini adalah terutama tanggung jawabnya adalah akademisi yang tentu dia harus membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, membangun sinergi dengan pemerintah daerah, membangun sinergi dengan manapun. Dewan Pers walaupun secara khusus tidak memiliki tanggung jawab, tetapi karena dalam rangka tadi fungsi, maka dia memiliki kewajiban untuk membangun situasi pers mahasiswa yang profesional itu. Dan yang terakhir adalah dalam konteks kemerdekaan pers ada kepentingan masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa. Nah, dalam hal ini dia mewakili pemantau media. Pemantau media itu kan masyarakat ya, yang paling utama ya. Kalau sekarang 70% hasil surveinya netizen sebetulnya ya. Lalu kawan-kawan komunitas jurnalis yang tergabung dalam organisasi semua punya tanggung jawab gitu. Jadi ini triangle yang bisa menjadi dasar filosofis dan normatif untuk terlibat di dalam membuat regulasi pelindungan pers mahasiswa. Slide berikutnya, ini slide saya yang terakhir. Nah, apa peran yang mereka lakukan? Yang pertama, karena ini yang penanggung jawab utama ya, Kemenristek misalnya, dia punya kewajiban menyusun permen. Si Kemenristek ini, Permenristek ya. Dia punya kewajiban menyusun regulasi dan melakukan pengawasan. Kenapa? Karena pelaksananya adalah perguruan tinggi. Jadi apa saja isinya, ini sebetulnya di Bogor kemarin sudah saya sampaikan pada saat saya memberikan sambutan pembukaan ya. Yang pertama adalah pengaduan. Harus diakui bahwa hak utama seseorang dalam hak hukum seseorang ketika berhadapan dengan hukum itu ada 3. Hak atas kebenaran, hak atas pemulihan, dan hak atas kebenaran, pemulihan, dan apa Mas Ade satunya? Penanganan, pemulihan, penanganan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan. 3 itu. Dia tidak bisa di ini. Nah, pengaduan itu bagian pertama pemulihan korban. Nah, kalau sekarang ini mekanisme pengaduannya aja belum dibangun, menurut saya itu masalah. Pertanyaannya adalah, loh siapa Bu Nini sistem pengaduannya nanti kalau dibentuk di kampus? Itu yang harus nanti diatur di dalam permen.
Sama dengan penanganan kasus kekerasan seksual, akhirnya kan juga dibentuk itu, ya, dibentuk akhirnya oleh kampus. Karena kalau tidak ada sistem pengaduan, maka memberi menjadi tidak ada batas gitu. Siapa pelaku dan korban. Apalagi diikuti dengan relasi sosial yang subordinasi, yang seharusnya itu adalah normatif. Itu kenapa garis panas saya letakkan koordinatif, bukan subordinasi. Jadi Kemenristek dan universitas itu menurut saya juga bukan subordinasi. Dia adalah koordinasi. Tidak memerintah, walaupun garisnya itu kan vertikal, kementerian vertikal. Tapi secara normatif dia otonom sekarang ini. Perguruan tinggi itu bisa ngolah sendiri, regulasinya saja dibuat oleh Kemenristek, lalu dia mengawasi regulasi dijalankan atau tidak. Begitu juga organisasi pers mahasiswa, dia harus diletakkan sebagai organisasi otonom yang memiliki kedudukan setara dengan universitas, gitu, dengan sivitas akademika. Maka pertama yang penting sekali kalau hak-hak lain misalnya belum dipenuhi, yang paling utama menurut saya adalah pengaduan. Yang kedua pemberdayaan. Bagaimana pembiayaan segala macam. Tadi saya sempat mendengar, susah sih yang biayai kampus, lalu nanti yang dikritik kampus. Tolong diletakkan ini bukan sebagai kayak begini loh, kamu yang ngasih, saya yang dapat. Enggak, ini soal tanggung jawab. Ya memang di dalam undang-undang yang diberi tanggung jawab mengelola anggaran kampus itu memang rektorat. Ya mau nggak mau dia tanggung jawab terhadap, tapi itu bukan uangnya Pak Rektor kan gitu. Sama Dewan Pers kan juga. Walaupun dikasih uang dari pemerintah bukan berarti Dewan Pers tidak bisa melakukan kritik pada pemerintah kan gitu. Ya. Sama wartawan kan juga begitu, ya. Jadi independensi bedakan dengan kemandirian. Secara keuangan memang tidak mandiri mahasiswa itu. Tapi kerjanya tetap independen. Gitu. Karena tadi fungsinya adalah menyampaikan kebenaran, memberikan informasi, membuat opini berdasarkan riset dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemberdayaan pada insan mahasiswa pers ini itu adalah tanggung jawab universitas. Menyediakan ruang pengaduan, melakukan pemberdayaan, bekerja sama dengan organisasi pers dan lain sebagainya. Harus keluar uangnya dari situ. Karena memang anaknya gitu. Ada dalam skema melekat pada mahasiswa. Yang ketiga adalah pencegahan. Bentuk pencegahannya tentu tadi misalnya dibuat skema keterlibatan pihak ketiga gitu ya, yang independen di dalam proses penyelesaian. Kalau misalnya tadi, jadi nggak tiba-tiba kemudian dikasih surat teguran gitu loh. Sebelum ada teguran itu dibuka dulu. Saya yakin kok teman-teman yang menulis dan orang yang ditulis sebetulnya sama-sama ingin dibuka kebenarannya seperti apa. Karena memang tidak jarang ketika menyusun berita tidak dilakukan proses konfirmasi. Saya selama di pendataan menemukan banyak sekali bahkan yang disebut sebagai karya jurnalis itu melanggar kode etik jurnalistik, melanggar azas praduga tidak bersalah misalnya ya. Maka ini tidak boleh memang. Nah, yang seperti ini pengungkapan kebenarannya kan harus dilakukan ya. Lalu pendampingan. Saudara-saudara sekalian, baik itu nanti penyelesaian secara mediasi maupun kalau misalnya meskipun tidak kita inginkan mahasiswa sampai dilaporkan ke polisi, tanggung jawab universitas untuk mencari pendamping hukum. Itu tanggung jawab universitas. Lalu apa tanggung jawab organisasi perusahaan pers mahasiswanya? Mendokumentasikan kerja-kerjanya termasuk kasus-kasusnya gitu ya. Lalu membangun jejaring. Saya setuju ini yang disampaikan juga tadi oleh Mas Ade ya. Membangun jejaring itu baik dengan media, dengan jurnalis begitu ya, dengan pemantau masyarakat, pemantau media masyarakat yang banyak sekali sekarang perkembangannya sangat luar biasa, termasuk bagaimana penguatan kapasitas publik
saya kira mahasiswa kan paling jago nih sekarang dengan media sosial, maka berpeluang sekali memberikan penguatan kapasitas pada publik melalui media sosial yang dilakukan. Nah, ini tawaran dari saya, Mbak Umi, mudah-mudahan kita bisa segera melakukan penyusunan regulasi ini karena kita diiringi dengan berbagai bentuk kekerasan yang terus muncul sementara pengungkapan kebenaran juga tidak bisa dihentikan. Selamat siang. Oke, baik, terima kasih Mbak Nini atas tanggapannya. Penyampaian yang sangat padat informasi sekali. Semoga kawan-kawan di sini yang ikut join bisa bisa menangkap semua apa yang Mbak Nini sampaikan dan mungkin bisa juga menerapkan gitu. Karena benar-benar yang disampaikan Mbak Nini tadi sangat padat informasi dan itu sangat berguna menurut saya. Oke, kita lanjut aja biar nggak terlalu siang. Bisa langsung ke Mas Satria mungkin. Silakan Mas Satria. Baik, terima kasih Mbak Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu, sejahtera semuanya. Yang saya hormati Mbak Nini Rahayu dari Dewan Pers, Mas Ade, LBH Pers, Mas Adil, dan teman-teman PPMI yang luar biasa menyampaikan data-datanya terkait dengan isu tren kekerasan terhadap pers mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini, izin saya mewakili teman-teman KIKA itu untuk menyampaikan kebebasan pers dan kaitannya dengan pelanggaran atau kebebasan akademik. Saya izin share screen. Beberapa sedikit saja catatan, karena ini keuntungan juga di akhir, sehingga dapat menjustifikasi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Adi dan Mbak Nini tadi yang sudah luar biasa lengkap seperti itu. Temuan PPMI ini sendiri sebenarnya sangat penting ya bagi kita semua sebagai penyadaran bahwa insan pers, khususnya pers mahasiswa, ini pada posisi yang sangat rentan. Tetapi juga sebenarnya bukan sesuatu hal yang mengejutkan, karena tren ini sudah terlihat ya, tren dalam artian kekerasan terhadap pers mahasiswa. Kalau di KIKA sendiri dari 2017 sampai 2021 ada 65 kasus yang terekam. Di sini jauh lebih banyak ya, sampai dari 2013 sampai 2021 ada 185 kasus yang kemudian berkaitan dengan pendisiplinan terhadap insan pers mahasiswa dan juga produk persnya, termasuk lembaganya, lembaga pers mahasiswa yang kemudian dibukukan di di kampus. Nah, ini mulai dari teguran, pencabutan berita atau take down hingga penganiayaan ini syarat terjadi dan tentu kita bisa lihat semua. Hal ini sebenarnya sejalan dengan catatan KIKA di akhir tahun 2021 dan di awal tahun 2022 tentang tren pelanggaran kebebasan akademik. Persamaan pertama adalah sama-sama aktor ya yang merupakan pelaku utama dalam tanda petik penindas represivitas baik kepada insan akademik ya, baik kepada dosen maupun mahasiswa, termasuk juga terhadap pers mahasiswa, karena ini di poin 3 dijelaskan bahwa pelakunya sama-sama kampus, pelakunya sama-sama perguruan tinggi. Ini membuktikan bahwa perguruan tinggi atau kampus lebih memilih jalan represif di dalam mendisiplinkan ya orang-orang, lembaga atau baik dosen maupun mahasiswa, peneliti yang kemudian dianggap bertentangan dengan kepentingan rezim ya. Kita membicarakan rezim karena realita yang bekerja di sini ya tentu adalah kekerasan, penggunaan kekuasaan simbolik dan ketimpangan relasi kuasa tadi yang sudah banyak dijelaskan juga oleh Mas Ade dan Mbak Nini. Ini satu di antara banyak persoalan sebenarnya dari tren kebebasan akademik, pelanggaran kebebasan akademik selain kasus serangan cyber kepada insan akademik, penundukan kampus melalui lembaga riset dan otoritas negara,
kriminalisir terhadap akademisi, ya, yang menyuarakan isu anti korupsi. Kekerasan seksual ini juga kita temukan di dalam pers mahasiswa yang mengungkap kekerasan seksual seperti LPM Lintas mungkin, ya, dan apa namanya tadi juga sudah dijelaskan, atau LPM dari USU Universitas Sumatera Utara, dia membicarakan tentang apa namanya konten-konten yang memuat tentang isu pornografi dan lain sebagainya, yang kemudian berujung pemberedelan, dan juga lembaga pers yang lain, termasuk intimidasi, ancaman, dan pendisiplinan tadi dengan menggunakan SK Rektor atau penggunaan SKD. Kan ini yang terbaru di Brawijaya, ya, pers mahasiswa di Brawijaya yang juga saat ini sedang dalam kajian dari teman-teman internal KIKA untuk menyikapinya, termasuk eskalasi dan penangkapan disertai ancaman diskriminasi pada masa aksi, atau tadi bagi pers mahasiswa yang meliput aksi, misalkan di kasus Omnibus Law tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Ade, yang itu tingkat penangkapannya juga tinggi, dan solidaritas terhadap akademisi yang direpresi oleh negara. Nah, ini semua adalah pada satu benang merah yang sama antara pelanggaran pers, isu penindasan terhadap insan pers, ya, dan kebebasan akademik. Karena aktornya sama-sama otoritas, lebih-lebih adalah otoritas yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, perguruan tinggi, dan mereka menggunakan upaya-upaya pendisiplinan melalui SK dan lain sebagainya, yang tentu pada ujungnya adalah mereka tidak menghendaki kebebasan berekspresi itu dilakukan, ya, dan atau bahkan kebebasan pers sebagai pers mahasiswa sebagai bagian dari hak atas pendidikan, yang sebenarnya mereka hak tersebut adalah hak yang melekat di dalam konteks pers itu sendiri, pers mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, sebenarnya isu pers mahasiswa juga menjadi satu konten yang kita laporkan di PBB. KIKA bersama Scholar at Risk di tahun 2022 ini di dalam Universal Periodic Review atau UPR, di dalam sidang PBB kita melaporkan, ya, di beberapa poin terhadap hak-hak pelanggaran hak-hak bagi mahasiswa, ya. Dua kasus yang kita up di sini adalah kasus Suara USU, ya, yang tadi sudah saya singgung, mengandung unsur pornografi, dan akhirnya 18 mahasiswa pengurus, ya, Suara USU juga dilaporkan, diskorsing, dan LPM-nya dibredel, termasuk di kasus Persma YIN Ambon, ya, dan LPM Lintasnya dibredel tadi karena menyampaikan isu kekerasan seksual di kampus, serta persoalan mahasiswa yang lain dalam spektrum yang lebih luas, misalnya aksi massa, berujung kepada kriminalisir, sanksi, DO, dan lain sebagainya. Nah, ini artinya kami dari KIKA ingin memberi pesan bahwa isu pers mahasiswa tidak lagi berangkat dari isu atau kegelisahan dari mahasiswa itu sendiri atau insan pers mahasiswa, tetapi ini juga bagian dari diskursus atau wacana yang digulirkan dalam konteks komunitas internasional, mengingat persoalannya tidak baik-baik saja di sini. Dalam artian ini bagaimana kemudian mahasiswa sebagai entitas yang tidak dapat dipisahkan dari komunitas akademik, dia harus dilindungi. Dalam konteks ini titik tekannya juga bagi insan pers mahasiswa seperti itu. Karena tadi sudah banyak disinggung bahwa di Undang-Undang Dasar sendiri telah clear, ya, dijelaskan bahwa tentang perlindungan kebebasan akademik dan termasuk kebebasan pers bagi mahasiswa sebagai bagian dari dua HAM secara garis besar sebagai hak sipil politik di dalam kebebasan akademik, di dalam kebebasan berekspresi, di pasal 19 Kovenant Sipol, dan juga dari bagian hak ekonomi sosial budaya di pasal 13 terkait dengan hak atas pendidikan. Di Undang-Undang Dasar ada pasal 28C, E, F, ya, itu secara normatif, dan termasuk di Undang-Undang Pendidikan Tinggi di pasal 8 ayat 1 dan ayat 3. Sehingga secara normatif sebenarnya sudah sangat diakomodir. Tapi bagaimana dalam faktanya? Nah, ini kan juga jadi pertanyaan. Termasuk isu perlindungan kebebasan akademik. Di dalamnya juga ada berkaitan dengan hak pers mahasiswa, di mana
prinsip-prinsip Surabaya atau Surabaya Principles on Academic Freedom itu diakui ya sebagai hak normatif saat ini karena dituangkan di dalam standar norma dan pengaturan atau SNP kebebasan berekspresi dan berpendapat di bawah Komnas HAM. Artinya secara aturan memang sudah ada payung hukumnya. Namun tentu ini kelemahan-kelemahan tadi saya rasa tidak juga menjadi prejudice ya atau menjadi alasan pemaaf untuk kemudian pers mahasiswa dan pers mahasiswa lalu insan pers mahasiswa dan produk jurnalistiknya kemudian didisiplinkan dan direpresi seperti itu. Nah, sebenarnya tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Nini bahwa pers mahasiswa itu berhak dilindungi sebagai bagian dari kuadran kedua kalau kita merujuk apa yang disampaikan oleh Mas Yosef ya, yang dituangkan di dalam jurnal pers dan juga apa yang dituliskan oleh Pak Erlambang ya di dalam di dalam majalah pers mahasiswa. Di situ dijelaskan bahwa walaupun secara kelembagaan pers mahasiswa adalah entitas yang cair seperti itu ya, artinya mereka terbentuk secara organik seperti itu, walaupun secara hukum ini ada kekurangan, namun dalam konteks produk pers ya, sepanjang produk pers mahasiswa dapat dibuktikan kredibilitasnya sesuai dengan kode etik jurnalistik, it's fine, tidak masalah dan harus kemudian dilindungi. Nah, ini yang tentu menjadi benang merah bagi kita semua. Ada yang menegasikan hal tersebut, selalu dipecah-pecah ya. Artinya kalau produk persnya sudah sangat baik, tapi lembaga persnya dipertanyakan, ataupun sebaliknya, lembaga persnya kemudian diakui ya, dilindungi oleh kampus, tapi produk-produk persnya yang sering dipertanyakan. Nah, hal-hal ini kemudian tidak boleh dipisahkan antara lembaga pers, insan pers, dan insan pers mahasiswa, lembaga pers mahasiswa, dan juga produk jurnalistiknya. Mereka adalah satu kesatuan yang saling berkelindan untuk dilindungi, baik dalam kerangka kebebasan akademik dan kerangka kebebasan pers, seperti itu. Dan inilah bahwa pers mahasiswa sebagai bagian dari kebebasan akademik, mereka dilindungi dari upaya pendisiplinan dan termasuk otoritas publik, dalam hal ini perguruan tinggi, negara, dan termasuk entitas yang lain, diharapkan untuk melindungi pers mahasiswa sebagai bagian dari tadi upaya secara organik untuk menyuarakan kebenaran. Dan tentu produk persma harus memuat kepentingan integritas dan kemanusiaan. Apakah hak kebebasan berekspresi itu dapat dibatasi? Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Nini, saya sepakat memang kebebasan berekspresi tidak sebebas-bebasnya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi juga harus berlandaskan pada prinsip hukum HAM. Kita perlu rujuk mekanisme itu di dalam Siracusa Principles tentang pembatasan HAM, pembatasan kebebasan berekspresi. Tidak boleh kemudian atas nama pembatasan kebebasan berekspresi kemudian mereka ditegur, mereka diskorsing, dan hingga sampai kepada serangan fisik dan psikis. Ini akan menjadi kontraproduktif bahwa pembatasan itu tidak berdasarkan kepada pembatasan yang dirujuk pada prinsip hukum HAM internasional seperti itu. Yang kedua adalah pers mahasiswa bagian dari hukum pers, sehingga mekanismenya harusnya merujuk kepada mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 99. Kalau konten beritanya, kalau insan persnya atau lembaga persnya kemudian ada persoalan, ya lalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, hak tolak, dan sebagainya yang sesuai dengan konteks itu. Yang menjadi kelemahan di sini kan status hukum saja kan dari insan pers. Kelemahan sedikit ini tidak kemudian menjadi alasan pemaaf atau alasan penggugur untuk tidak melindungi pers mahasiswa, insan persnya, dan termasuk produk jurnalistiknya sebagai bagian dari kebebasan pers yang diatur di Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Jangan dibaca kebalik karena statusnya tidak diakui, kemudian hak-hak yang lain gugur. Tidak seperti itu. Jadi perlindungan pers mahasiswa ini harus kemudian menjadi satu kesatuan perangkat yang
yang tidak boleh dipisah-pisahkan seperti itu. Kalaupun ada kelemahan, itu tidak menjadi alasan pemaaf kemudian untuk melakukan represivitas terhadap insan pers mahasiswa. Dan rekomendasi catatan terhadap teman-teman dari PPMI, yang pertama adalah kita perlu menegaskan bahwa kebebasan persma, ya, persmanya, insan pers mahasiswa dan termasuk produk jurnalistiknya merupakan hak yang inherent atau hak yang melekat sebagai bagian dari kebebasan akademik, sehingga seluruh sivitas titik tekannya pada pimpinan perguruan tinggi harus mempedomani prinsip hukum HAM untuk melindungi pers mahasiswa, insan pers mahasiswa, dan sebagai bagian dari melekat yang tidak bisa dipisahkan dari kampus. Kampus harus berdiri untuk menjaga kebebasan itu, ya, bastion of liberties. Itu kan fungsi dari perguruan tinggi. Sehingga jangan sampai justru kampus yang kemudian melakukan penekanan. Nah, kalau terjadi kemudian hal tersebut, maka perlu langkah-langkah baik adjudikasi maupun non-adjudikasi. Bahkan kita bisa menyuarakan yang best practice-nya mungkin yang pernah dilakukan oleh Kika, bahkan bagaimana upaya pelaporan itu disuarakan bahkan sampai ke level internasional untuk menyadarkan publik bahwa pers mahasiswa, salah satu komponen di dalamnya itu harus dilindungi seperti itu. Kebebasannya, baik dalam konteks kebebasan akademik maupun kebebasan pers. Nah, persma, insan persma, dan produk jurnalistiknya harus dijamin dilindungi oleh perguruan tinggi. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga tidak ada penundukan dan kontrol kampus yang tidak boleh berlebihan, kemudian pimpinan perguruan tingginya nggak boleh bebal dan otoriter ya di dalam merespon hasil temuan persma. Upayakan masukan itu adalah bagian dari kontrol seperti itu. Asal kembali lagi produk persmanya sesuai dengan kode etik jurnalistik dan ditujukan untuk misi kemanusiaan dan integritas. Begitu. Dan yang ketiga adalah persma, insan persma, dan produk jurnalistik adalah bagian dari kebebasan pers. Hal ini bertujuan agar persma, insan persma, dan produk jurnalistiknya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Status hukum tidak menjadi alasan pemaaf untuk merepresi persma, maka perlu strategi dalam hal perubahan atau adendum misalkan ya dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Saya sepakat ini di poin yang disampaikan oleh PPMI, serta kepatuhan seluruh pihak tidak hanya dalam konteks regulasi atau normatif semata, namun lebih dari itu adalah bagaimana membangun ekosistem perlindungan pers mahasiswa sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kebebasan pers itu sendiri. Mungkin itu yang sedikit catatan bisa disampaikan, kita bisa lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih, Mbak Umi. Baik, terima kasih Mas Satria. Karena semua narasumber sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing, tanggapannya masing-masing, sekarang mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya-jawab ya. Tapi karena waktunya terbatas, kita batasi 3 penanya aja maksimal. Kalau bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung raise hand. Nanti bisa, saat saya panggil, bisa langsung memperkenalkan diri, kemudian nanti bisa on mic. Atau kalau ada yang berkendala sinyal, bisa bertanya lewat kolom chat saja. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya, selagi narasumber masih ada di sini semua. Yang mau bertanya mungkin bisa raise hand. Tidak adakah? Mas Farza. Oke, silakan. Silakan Mas Farza. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya untuk Mbak Umi selaku dari PPMI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farza dari perwakilan PPMI DK Malang, dan juga sekaligus anggota dari LPM Manifest FHUB. Yang ingin saya tanyakan sebelumnya ini, sebenarnya sebelumnya saya ingin sharing dulu cerita saya selama menjadi di PPMI ini. Saya di PPMI DK Malang ini juga sebagai bagian dari bidang advokasinya, dan baru saja saya di PPMI ini menemukan kasus yang baru yang masih hangat juga, yaitu represivitas dari
pihak salah satu kampus di Malang terhadap LPM di Malang, yaitu LPM Siar. Jadi LPM Siar ini dibungkam oleh salah satu pihak dekanat dari pihak kampus dikarenakan di dalam salah satu opini yang mereka angkat itu ada termaktub di dalamnya salah satu institusi, salah satu fakultas di dalam perguruan tinggi tersebut, dan sehingga membuat dekannya tersinggung dan lalu mengirimkan surat kepada rektorat untuk memanggil pihak dari Siar tersebut untuk melakukan klarifikasi. Nah, masalahnya yang sekarang ini adalah pihak dekanatnya adalah memaksa kepada pihak LPM Siar ini untuk langsung men-take down dan meminta maaf di seluruh lini masa LPM Siar ini sendiri. Kemudian di situ kan di Undang-Undang Pers sendiri kan di Kode Etik Jurnalistik ada kan yang namanya hak jawab, ada juga hak koreksi gitu. Jadi ini kan nggak berdasarkan sistematika bagaimana pers itu ya. Jadi ini di sini masalahnya ada represivitas dari pihak kampus itu sendiri terhadap LPM. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya apa yang bisa kita lakukan gitu. Saya nanya ke para narasumber juga, Pak Ade, Pak Makali, dan Mas Adil juga mungkin, bagaimana apa yang bisa kita lakukan dalam mengadvokasi kasus-kasus yang kayak seperti ini. Karena yang terpikirkan oleh saya itu hanya melalui yang bisa kita lakukan mungkin melalui framing media, mungkin itu yang pertama mungkin bisa saya lakukan, karena kan koridor kita juga sebagai pers, sebagai LPM. Nah, di sini mungkin apakah ada pendapat lain mungkin dari Mas Ade dan yang lainnya mungkin dalam kami mengawal kasus-kasus seperti ini begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Arza. Saya rasa saya tidak perlu mengulang ya. Jadi tadi mengalami represi, kemudian apa sih yang seharusnya dilakukan oleh LPM tersebut gitu. Mungkin untuk yang menjawab mungkin Mas Adil dulu. Boleh Mas Adil, silakan. Ya, terima kasih Farza. Persis minggu yang lalu ya, saya juga diskusi secara internal dengan teman-teman Siar, terutama juga mendiskusikan langkah advokasi yang dialami oleh teman-teman Siar. Siar itu di Universitas Malang gitu ya, Negeri Malang. Sebelumnya juga ada kasus di UIN Malang juga hampir sama soal permintaan maaf dan segala macam. Tapi isu Siar memang tidak sampai naik karena juga banyak intervensi itu. Jadi memang relasi kuasa itu memang benar-benar ada. Soal mekanisme advokasi saya rasa bisa tidak saya sampaikan di sini karena itu nanti sangat teknis sekali, dan harapannya dari rilis ini juga nanti bakal menyusul berbagai pelatihan ataupun pengembangan bagi teman-teman Persma untuk melakukan mitigasi, terutama juga melakukan pengembangan soal pemahaman kode etik, kemudian mencikapi ketika disomasi, digugat dan seterusnya, termasuk melakukan beberapa pelatihan yang itu juga penting untuk mendukung pengembangan teman-teman. Tapi yang bisa saya sampaikan dalam kasus Siar adalah yang pertama tentu dilihat dulu analisisnya soal kontennya apa yang dipermasalahkan gitu ya. Itu sangat mutlak ketika ada orang yang merasa tidak terima ya kita harus melihat tidak terima di bagian mana, kemudian kita ajukan hak jawab tadi yang teman-teman tawarkan. Tapi kadang-kadang sekali lagi karena Persma itu dianggap bukan pers gitu ya, sehingga kampus memang ya semacam ini fenomenanya gitu, main sikat, nggak mau tahu kalian bukan pers gitu. Dan ini juga yang satu hal yang menjadi masalah kita bersama gitu ya. Kampus perspektifnya belum ada pengayaan soal pers itu. Saya rasa itu sementara yang bisa saya sampaikan ya soal mekanisme advokasi, terutama misalnya menyusun kronologi, melakukan terutama bagi teman-teman kota ya melakukan pendampingan gitu, meminta kesediaan teman-teman Siar kira-kira mau apa, audiensi atau segala macam kayak gitu. Tapi saya rasa soal teknis sekali saya tidak bakal bukan
tidak menyampaikan di forum ini gitu. Tapi yang dapat saya respon adalah ini fenomena siar kecil sekali, tapi ini yang banyak yang terjadi. Dan kebanyakan belum tercatat karena dari pihak LPM sendiri tidak enggan untuk dicatat karena ya relasi kuasa tadi. Saya rasa itu aja Umi, karena waktu juga udah agak melebar gitu ya. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Adil. Saya kembalikan ke Farza, mungkin ada tanggapan atau butuh masukan lain dari narasumber lain, tapi mungkin saya batasi untuk masukan lainnya cukup satu narasumber lagi ya. Gimana Farza? Ya itu aja sih dari saya. Sebenarnya itu yang mau saya tekenin itu bagaimana sebenarnya cara kita dalam mengadvokasi terhadap LPM-LPM yang direpresi ini melalui jalur non litigasi gitu. Jadi harapan saya semoga nantinya untuk kasus-kasus seperti ini kita bisa juga kerjasama sama LBH Pers, mungkin dengan AJI juga, dan dengan Dewan Pers juga mungkin untuk yang namanya menguatkan dan saling konsolidasi dalam menyikapi hal-hal seperti ini supaya dapat meminimalisir supaya kasus-kasus kayak begini tuh nggak terjadi lagi. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Farza. Untuk masukannya atau harapan ke depannya nanti bisa kami dari PPMI langsung tindak lanjuti ya. Oke, dijawab sama Mas Adil nih di kolom komentar. Jadi ada buku pedoman advokasi. PPMI punya buku pedoman advokasi. Nanti Farza, kalau misalnya mungkin belum baca buku itu, bisa baca buku itu dulu. Dan mungkin setelah baca buku itu masih ada beberapa hal yang mungkin kurang dipahami, nanti bisa langsung kontak kami dari PPMI Nasional ya, terutamanya advokasi. Nanti kalau misalnya komunikasi sama kawan-kawan dari advokasi masih belum menemukan pencerahan, nanti bisalah kita komunikasi lebih lanjut mungkin sama AJI, sama LBH, sama Dewan Pers dan lain-lain. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada Mas Doni. Mungkin silakan Doni, silakan bisa on mic. Oke, terima kasih. Apakah terdengar, Mbak Umi? Ya, Mas, terdengar jelas. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu narasumber. Saya Doni Yustiantoro, sehari-hari mengajar di Universitas Negeri Semarang. Ya. Jadi begini ya rekan-rekan, saya kira represi terhadap lembaga pers kampus itu juga mencerminkan bagaimana watak rezim yang juga merembes dari atas ke bawah itu sebenarnya ya. Mas Ade, ya tentu saja kita paham hal ini tentang bagaimana watak khas rezim itu juga bahwa ada contoh di birokrasi yang paling atas. Saya ingin mengatakan begini. Jadi watak khas ini kan sebenarnya tercerminkan dari satu masa ke masa yang berikutnya, dari satu rezim ke rezim berikutnya. Kita ingat misalnya pada masa Orde Baru, mengingat ada NKKBK yang sangat merepresi kampus ketika itu misalnya. Kemudian belakangan kita ingat sebelum LPM lintas di IAIN di Ambon misalnya, kasus itu meledak, kita ingat LPM di Salatiga misalnya ya, kawan-kawan kita di LPM di Salatiga yang menerbitkan aktivitas PKI di Salatiga, tentu saja direpresi juga oleh kampusnya. Jadi yang saya ingin katakan bahwa birokrasi kampus itu juga menggambarkan watak khas rezim sekali lagi ya, tentang bagaimana relasi kuasa dan politik itu tercerminkan, bahwa misalnya kepentingan para sivitas akademika dalam konteks ini adalah para dosen dan para birokrat kampus itu yang nggak ingin tergoyahkan misalnya ya, nggak ingin ada ribut-ribut dan seterusnya. Yang dengan demikian tadi sudah banyak disampaikan oleh Mbak Nini dan Mas Ade misalnya, melihat bahwa aktivitas para mahasiswa itu ya nggak lebih dari sekumpulan anak-anak yang masih belajar dan seterusnya itu satu hal saya rasa ya. Yang kemudian saya ingin katakan bahwa satu hal yang perlu diperkuat saya rasa ya dalam konteks kompetensi rekan-rekan mahasiswa. Ini saya melihat ini juga watak khas dari organisasi kampus ya. Jadi ketika sudah memiliki kompetensi yang agak mumpuni, maka diganti oleh rekan-rekannya, adik-adik kelasnya dan seterusnya yang di semester paling atau lebih bawah misalnya, yang dengan demikian kompetensinya ya relatif agak kurang begitu ya. Ini yang tadi juga dikatakan oleh Mas Ade,
sejauh memang produk jurnalistiknya mumpuni, maka kita bicara pada wilayah kualitas saja ya. Yang kita bela adalah kualitas jurnalistiknya, begitu kira-kira ya. Yang ingin saya katakan bahwa kecenderungannya memang agak kurang memang secara kualitas jurnalistik, Mas Ade ya. Yang ada semangat untuk membongkar sesuatu itu begitu besar, tapi belum diimbangi dengan kompetensi dan cara untuk mengaplikasikan, cara untuk menyampaikan konten dan produk jurnalistiknya begitu. Ya ini dorongan juga kepada rekan-rekan di LPM ya, di berbagai universitas untuk lebih terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jurnalistiknya, mengikuti pelatihan dan seterusnya, karena hanya itu yang kita punya ya. Oke, terima kasih Mbak Umi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Doni atas statement-nya. Untuk kawan-kawan yang mungkin masih ada pertanyaan, mohon maaf. Tadi saya bilang saya cukupkan 3, tapi mohon maaf sekali lagi, cukup 2 saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:10 dan ini sudah molor 10 menit ya. Para narasumber juga punya kesibukan lain setelah ini, jadi mungkin kalau masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, bisa di next diskusi lagi, nanti kita adakan lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah bersedia hadir, sudah meluangkan waktunya, kepada para audiens juga yang sudah bersedia hadir di siang hari ini. Terima kasih semuanya. Saya berharap dengan adanya diskusi ini, adanya rilis ini, kita semua tidak hanya kawan-kawan pers mahasiswa ya, tapi masyarakat umum, masyarakat sipil dan lain sebagainya juga bisa lebih aware, lebih mengerti, lebih paham lah bahwa pers mahasiswa di sini termasuk golongan yang sangat rentan mengalami represi. Dan sebagai kita yang sebagai lembaga pers mahasiswa yang rentan, saya rasa kita juga harus lebih berpikir terbuka dan lebih bisa kayak tadi ya, Mas Farza juga kan kebingungan tuh gimana caranya untuk mengadvokasi dirinya masing-masing. Nah, kita juga perlu belajar banyak tentang itu dan banyak yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai hal tersebut. Oke, waktunya udah mepet. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mungkin yang terakhir mungkin Mas Ade dan beberapa pembicara bisa menambahkan yang buat terakhir sekali gitu ya, mungkin ya, jangan ditutup dulu kayak gitu mungkin. Oke, boleh. Bagi narasumber mungkin yang lagi nggak buru-buru mau kasih closing statement untuk kawan-kawan, bisa silahkan. Dari Mas Ade mungkin. Ya, saya izin mengawali Mas Satria dan Mbak Nini. Monggo. Yang pertama, Mas Farza tadi, ini menarik. Jadi kami selalu membuat pola ketika memang kasusnya dia media alternatif kah, apakah dia pers mahasiswa gitu ya, yang memang secara formil badan hukum itu kurang gitu. Yang selalu kita uji adalah kualitas jurnalistiknya atau karyanya gitu ya. Harus start melalui itu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada keberatan, ada sengketa atau apa, kita harus mulai mengidentifikasi dari karyanya itu. Kita harus meminta penilaian misalkan dari yang apakah para ahli pers gitu ya, apakah yang dimuat di dalam berita teman-teman LPM ini adalah sebuah karya jurnalistik. Atau lebih jauh lagi misalkan kita bisa meminta penilaian Dewan Pers terkait dengan apakah yang ditulis oleh teman-teman itu adalah sebuah karya jurnalistik. Ketika misalkan Dewan Pers sudah menyatakan ataupun misalkan sudah terkonfirmasi bahwa ini karya jurnalistik, gitu ya, ini akan memperkuat fondasi advokasinya, gitu ya. Jadinya ketika memang sudah dinyatakan, ini karya jurnalistik, itu akan menempel semua strategi-strategi advokasi lainnya. Jadi saran saya kepada teman-teman sebelum misalkan melakukan langkah yang lain, pastikan dulu yang diadvokasi adalah karya jurnalistik, gitu ya. Itu. Kemudian saya sepakat juga sama Mas Doni tadi, betul bahwa memang di cukup banyak kasus gitu ya, tadi bahkan bukan hanya di teman-teman pers mahasiswa, kelalaian
atau kelemahan ketidakpatuhan terhadap kode etik itu menjadi pintu masuk terhadap kekerasan, mau itu intimidasi, fisik, non fisik gitu ya, itu menjadi pintu masuk. Meskipun demikian, sebenarnya itu kan bukan berarti membolehkan adanya sebuah represi. Ketika misalkan memang dia memang tidak sesuai dengan kode etik gitu ya, artinya mekanismenya adalah hak jawabkah, atau bahkan ketika teman-teman pers mahasiswa mengetahui bahwa ini keliru, segera koreksi gitu ya. Jadi memang tidak ada kata untuk malu untuk menarik, misalkan kita sudah menyadari bahwa itu keliru, itu segera direvisi karena itu merupakan kewajiban teman-teman untuk melakukan koreksi ketika memang mengetahui informasi itu keliru. Dan isunya lama tapi ini tidak maju-maju gitu ya. Semoga ini bisa kita dorong bersama untuk lebih baik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ade. Mungkin bisa lanjut ke Mbak Nini. Mbak Nini udah siap-siap nih sepertinya. Enggak, bukan siap. Oke, makasih. Saya kira semangat saya seperti yang tadi Mas Doni sampaikan ya. Dan seluruh narasumber masih kita letakkan ini sebagai upaya kita untuk menagih akademisi, bukan hanya universitas dan juga civil society dan masyarakat pada umumnya termasuk Dewan Pers untuk menagih bahwa tanggung jawab pers mahasiswa itu tanggung jawab bersama. Dan bukan hanya ketika mereka menghadapi kasus, tapi itu juga menjadi tanggung jawabnya gitu. Jadi dan ini harus dibuatkan regulasinya karena menurut saya sangat kuat kita menyusun regulasi ini sehingga tidak ada satupun orang yang tidak mendapat pelindungan dari negara, termasuk statusnya ketika sebagai mahasiswa dan menggunakan haknya dalam menjalankan profesi dalam tanda kutip ya, dalam menjalankan kegiatan pers mahasiswa. Yuk segera kita lakukan gitu ya, kita rasanya sudah dalam satu pandangan, tapi tetap semangat konsolidasinya, dan mari kita letakkan ini sebagai tanggung jawab bersama. Itu aja, makasih. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nini. Selanjutnya bisa langsung ke Mas Satria mungkin. Iya, terima kasih. Tadi saya juga sepakat yang disampaikan Mas Ade dan Mbak Nini ya, untuk masukan dan pertanyaan dari Mas Farza dan Mas Doni ya tadi ya, tentang bagaimana kemudian upaya ya pengarusutamaan kebebasan pers itu, bagi pers mahasiswa adalah bagaimana mewujudkan karya jurnalistik yang tentu sesuai dengan kode etik, dan persoalan masalah status hukum dan lain sebagainya itu tidak juga menjadi alasan pemaaf untuk pers mahasiswa, insan persnya dan termasuk produk jurnalistiknya untuk direpresi dan ditekan. Sehingga kita tentu akan berhasil ya mewujudkan situasi dan kondisi kebebasan pers mahasiswa yang betul-betul dapat diakomodir dengan baik ya. Dan tentu ini nggak bisa berjalan sendirian. Semua entitas, Dewan Pers, kemudian entitas sipil kemasyarakatan termasuk perguruan tinggi lebih-lebih itu harus punya komitmen dan kesadaran yang sama. Mungkin itu sedikit tambahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Satria. Adil mau kasih closing statement juga atau cukup? Cukup, Bumi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada semua narasumber yang sudah bersedia hadir di siang ini. Terima kasih juga kepada para audiens ya yang sudah join juga. Mungkin cukup sekian ya untuk siang ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga pertemuan siang ini bisa memberikan banyak sekali pengetahuan baru, bisa menambah semangat kita juga untuk terus berjuang, terus melawan gitu.
Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang Terima semuanya. kasih semua. Ya, Yang penting Mbak tetap Nini, semangat, Mas Adi, Ya. tetap Mas semangat. Adil. Ya Mbak Nini, Semangat selalu. Mas Ade, Mas Satria, terima kasih Ya. semuanya. Oke, makasih. Sama. Ya, Enggak. Mbak